Kita mulai pada pertemuan yang keempat, yaitu tentang kepelabuhanan. Dasarnya yaitu 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Bab 7, Pasal 67 sampai 115. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan. 3. Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut. Kepelabuhanan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan atau barang. Keselamatan dan keamanan berlayar. Tempat perpindahan intra dan atau antar moda. Mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. Pelabuhan sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang. Tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Peranan pelabuhan. 1. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya. 2. Pintu gerbang kegiatan perekonomian. 3. Tempat kegiatan alih moda transportasi. 4. Penunjang kegiatan industri dan atau perdagangan. 5. Tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang, dan mewujudkan wawasan Nusantara dan kedaulatan negara. Fungsi pelabuhan. Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan A. Pemerintahan. 1. Pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan. 2. Keselamatan dan keamanan pelayaran. B. 3. Kepabeanan. 4. Keimigrasian. 5. Kekarantinaan.
B. Pengusahaan. Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas 1. Penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan. 2. Jasa terkait dengan kepelabuhanan. Jenis pelabuhan. 1. Pelabuhan laut. Pelabuhan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. 2. Pelabuhan sungai dan danau. Pelabuhan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau. Hierarki pelabuhan. Hierarki pelabuhan laut. 1. Pelabuhan utama. 2. Pelabuhan pengumpul. 3. Pelabuhan pengumpan. Pelabuhan utama melayani kegiatan 1. Angkutan laut dalam negeri dan internasional. 2. Alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar. 3. Tempat asal tujuan penumpang atau barang. 4. Angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Pelabuhan pengumpul melayani kegiatan 1. Angkutan laut dalam negeri. 2. Alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah. 3. Tempat asal tujuan penumpang dan barang. 4. Angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Pelabuhan pengumpan melayani kegiatan 1. Angkutan laut dalam negeri. 2. Alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas. 3. Merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. 4. Tempat asal tujuan penumpang dan barang. 5. Angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Kegiatan pemerintahan di pelabuhan. A. Pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan. B. Keselamatan dan keamanan pelayaran. C. Kepabeanan. D. Keimigrasian. E. Kekarantinaan. F. Kegiatan pemerintahan lainnya yang keberadaannya bersifat tidak tetap. Penyelenggara pelabuhan atau OP atau KSOP
Tugasnya di bidang pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan. Sah bandar atau KSOP. Tugasnya di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dilaksanakan oleh sah bandar. Penyelenggara pelabuhan. A. Otoritas Pelabuhan atau OP dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial atau misalnya pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Makassar. Tanggung jawab pada Menteri Perhubungan. B. Unit Penyelenggara Pelabuhan atau UPP dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. B. Unit Penyelenggara Pelabuhan atau UPP dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Pusat. Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah. Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Pusat bertanggung jawab pada Menteri Perhubungan. Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah untuk kewenangan provinsi tanggung jawab pada gubernur. Untuk kewenangan kabupaten tanggung jawab pada bupati. Untuk kewenangan kota tanggung jawab pada wali kota. OP Kabid Lala Usaha Kepelabuhan dan UPP sebagai wakil pemerintah untuk memberikan konsensi atau izin atau bentuk lainnya atau persewaan lahan, pergudangan, penumpukan kepada Badan Usaha Pelabuhan atau BUP untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian. Hasil konsensi yang diperoleh otoritas pelabuhan merupakan pendapatan negara. Hasil konsensi di UPP pusat sebagai pendapatan negara. Hasil konsesi UPP daerah sebagai pendapatan daerah. Tugas dan tanggung jawab OP. A. Menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhanan. B. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan. C. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran atau SBNP. D. Menjamin
keamanan, dan ketertiban di pelabuhan. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan. F. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan. G. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan menteri. H. Menjamin kelancaran arus barang. 1. Rencana induk pelabuhan. Pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan. 2. Daerah lingkungan kerja atau DLKR. Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhanan. 3. Daerah lingkungan kepentingan atau DLKP. Perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja, perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Tarif. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan menteri atas penggunaan perairan dan atau daratan dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh pemerintah. Jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh OP. Tambahan, melaksanakan kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh badan usaha pelabuhan. Wewenang OP. A. Mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan. B. Mengawasi penggunaan daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan. C. Mengatur lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal dan D. Menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan. Tugas dan tanggung jawab OPP. A. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur pelayaran. B. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran atau SBNP. C. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan. D. Memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan. E. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
F. Menjamin kelancaran arus barang. G. Menyediakan fasilitas pelabuhan. Kegiatan pengusahaan di pelabuhan. 1. Kegiatan pengusahaan di pelabuhan, penyediaan dan atau pelayanan. A. Jasa kepelabuhanan dan B. Jasa terkait dengan kepelabuhanan. Meliputi penyediaan dan atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang. 2. Kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan meliputi kegiatan yang menunjang kelancaran operasional, memberikan nilai tambah bagi pelabuhan. Penyediaan dan pelayanan jasa di pelabuhan. A. Jasa dermaga untuk bertambat. B. Jasa pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih. C. Jasa fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan. D. Jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas. E. Jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan. F. Jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan ro-ro. G. Jasa bongkar muat barang. H. Jasa pusat distribusi dan konsolidasi barang. I. Jasa penundaan kapal. Kewajiban BUP. A. Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan. B. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah. C. Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang dioperasikan. D. Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan. E. Memelihara kelestarian lingkungan. F. Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsensi dalam perjanjian. G. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional. Terminal khusus untuk menunjang kegiatan tertentu di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan. Dapat dibangun terminal khusus sebagai bagian dari pelabuhanan terdekat kurang lebih 5 tahun, dapat diperpanjang. Terminal khusus hanya dapat dibangun dan dioperasikan dalam hal A. Pelabuhan terdekat tidak dapat menampung kegiatan pokok tersebut.
B. Berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis, operasional akan lebih efektif dan efisien serta lebih menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan terminal khusus. Terminal kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan. Dapat dibangun terminal untuk kepentingan sendiri. Dan cukup sekian dan terima kasih.